Salam, selamat malam. Mohon izin saya berdiri saja supaya kelihatan yang di sana dan di sini. Ya, waktu semakin malam saya akan usahakan selesai dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Puji Tuhan, terima kasih diberi kesempatan kembali untuk sharing di sini. Saya juga sebenarnya ingat dengan yang lalu mendoakan untuk STNK, tapi saya sempat mikir, siapa? Ternyata Ibu tadi mengingatkan dan menyampaikan. Terima kasih. Tuhan itu luar biasa dan baik. Malam hari ini ada banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan, puji Tuhan. Demikian juga hari-hari ini saya juga menerima banyak sharing dari orang per orang yang kami layani, baik sudah lama ataupun yang baru-baru kami kenal, minta didoakan. Ada banyak macam-macam masalah. Sebelum saya berangkat ke sini pun juga ada, Pak, doakan suami saya meninggalkan saya, saya diminta cerai dan sebagainya. Terus ada lagi minta tolong saya sebelum berangkat saya doakan dulu. Ada lagi yang menghubungi, sudah Pak, suami saya kembali ke imannya yang lama, terus dia tidak mau tinggal lagi serumah karena sudah beda iman. Jadi masalahnya kompleks sekali, banyak sekali, dan dia berkata karena dia sudah tidak mau lagi ikut Tuhan Yesus, dia mau meninggalkan keluarga, Pak, dia mau menceraikan saya. Doakan, Pak. Itu banyak hal yang sebenarnya sehari-hari, setiap hari kita temui masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan kita memang perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang juga saya sempat jengkel ketika saya bertemu orang-orang tertentu. Ya memang kalau saya mendoakan orang, saya tidak mungkin saya akhirnya ngomong jengkel. Tapi saya dalam hati, kok iso kok ini? Ada juga yang datang ke saya sharing, Pak, saya ini sekarang ditagih banyak utang, Pak. Ditagih apa? Tagihan-tagihan. Karena saya menggadaikan BPKB perusahaan di tempat dia bekerja, beberapa BPKB mobil dia gadaikan, sepeda motor gadaikan. Terus punya teman, BPKB-nya mau dia pinjam, terus dan sebagainya. Pinjam di rentenir pakai nama ini. Saya minta didoakan, Pak, supaya Tuhan menolong saya. Saya mikir, loh, ini Tuhan suruh nolongi dia yang kayak gini, salah-salah dewe. Kan ya? Dia bikin kesalahan utang di sana sini, ya. Menurut saya penggelapan BPKB perusahaan dia digadaikan untuk keperluan dia sendiri dan sebagainya. Sekarang waktu itu dia masih bisa nikmati uangnya, baru belakangan dia mengalami banyak tagihan, terus mulai bingung. Saya perlu 200 juta gini, Pak, gimana? Saya harus gimana doakannya? Tapi tetap saya doakan sambil saya nyerahkan Tuhan, serah Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan satu bagian firman Tuhan. Saya juga beberapa kali tadi mendengar dari beberapa Bapak Ibu, mumpung ingat ada yang berkata, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau saya ingat kata-kata itu, ya memang betul adanya pernyataan itu betul. Tapi saya satu kali ada orang yang mendebat, Tuhan itu yang terlambat, Pak. Kita ini yang nggak pernah terlambat. Saya ini nggak pernah terlambat. Doa ya saya doa. Tuhan yang terlambat, nggak nolong sampai sekarang. Gimana nih? Saya sudah banyak masalah pergumulan, saya berdoa Tuhan nggak nolong. Tuhan itu terlambat, mana Tuhan nggak terlambat? Ya, saya balik, saya mendatang ke Tuhan cuma minta-minta. Ya Tuhan yang nggak nolong. Sekarang kalau Anda punya anak, terus dia datang ke Anda, Pak minta bakso, mungkin Anda ngasih uang beli bakso. Terus lagi Pak minta es, mau ngasih. Terus ada lagi tukang jual nasi goreng, Pak nasi goreng, Pak beli ini, masa mau ngasih itu? Bagaimana perasaan Anda kalau Anda datang ke Tuhan hanya cuma untuk minta-minta? Karena itu Tuhan, bukan Tuhan itu terlambat, mungkin Tuhan sedang tidak mau ngasih ke Anda. Jadi itu ketika saya tadi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Tapi satu kali kita juga perlu tahu bahwa ada satu masa tidak selalu kita minta-minta. Kita renungkan bagian firman Tuhan kali ini dari Matius pasal 7. Siapkan Matius pasal 7. Ini sebuah bagian firman Tuhan yang seringkali orang Kristen takut kalau baca ini. Terus, waduh, susah masuk surga. Atau seringkali juga dibuat nyindir hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan itu kalau berdoa ada mujizatnya, tapi belum tentu masuk surga. Oh, hamba Tuhan yang ini berdoa nyembuhkan. Oh, tapi dia belum tentu masuk surga. Seringkali nyerangnya pakai ayat ini. Yang mana? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sebuah bagian firman Tuhan yang mungkin tidak terlalu banyak yang suka. Tapi saya bacakan untuk semua kita. Matius 7 ayat 21. Sudah ketemu? Saya pada akhirnya harus baca dari HP karena kalau pakai buku
Kadang-kadang enggak terlalu jelas, numpuk-numpuk daripada keliru bacanya. Matius 7 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ya, kan banyak orang, sebagian besar yang saya dengar orang-orang ketika baca ayat ini, waduh susah masuk surga. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan yang berseru Tuhan Tuhan. Nah, bahkan yang ayat 22, kalau orang bernubuat mengusir setan, berarti kan dia sudah hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi kok juga enggak masuk. Seringkali ini jadikan sindiran. Yang menarik sekali pada ayat 23, ketika Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ada kata mengenal. Saya mau ajak semua kita untuk melihat dari sisi yang lain, sisi yang berbeda dari ayat ini. Sehingga kita tidak perlu takut dengan ayat ini. Tapi kita mau melihat supaya kita mengalami sesuatu yang berbeda. Sehingga ketika kita selesai dari tempat ini, kita menjadi tidak sama dengan waktu kita berangkat tadi. Ayat 23, ada kata mengenal. Mengenal di dalam bahasa aslinya, Alkitab Perjanjian Baru bahasa aslinya itu dari Yunani. Terjemahan Yunani. Kalau Perjanjian Lama Ibrani. Kata mengenal digunakan kata ginoskio. Ginoskio, bukan Pinocchio ya. Ginoskio. Ginoskio itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi to know by experience. Mengenal melalui experience, melalui pengalaman. Mengenal melalui pengalaman. Artinya apa? Mengenal secara dalam, secara sungguh-sungguh. Bukan mengenal secara luar atau sepintas lalu atau hanya ya segitu-segitu saja. Tapi mengenal melalui kehidupan sehari-hari, mengenal secara sungguh-sungguh, mengenal secara mendalam. Semua kita tentu kenal yang namanya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Semua kita tahu beliau, kita kenal beliau sebelum jadi presiden, jadi apa, dari mana, dari Solo, terus ke Jakarta, dan sebagainya. Tahu istrinya, tahu berapa anaknya, tahu berapa cucunya. Itu kita tahu, kita mengenal. Tapi tentu saja pengenalan kita tidak akan pernah sebaik istri beliau mengenal Bapak Joko Widodo. Karena apa? Istrinya tentu mengenal sampai yang pribadi. Mungkin kalau dia sedang tidak mood. Kalau kita mungkin lihat di TV kelihatan senyum-senyum aja. Mungkin istrinya lebih tahu ketika dia sedang tidak mood. Beliau lebih tahu kapan jam tidurnya, pas bangunnya, kesukaannya apa, dan sebagainya. Ini kita tidak pernah tahu. Karena apa? Karena dia yang sehari-hari, setiap waktu, setiap saat mendampingi atau hidup bersama. Dan juga dengan saya, tentu yang tahu saya pribadi, istri saya. Meskipun selama ini tidak tinggal bersama, tapi dia yang lebih tahu. Kalau saya sedang tidak mood, apa yang saya sukai, kondisi apa yang saya sedang tidak nyaman. Demikian juga saya sebaliknya, saya tahu dia bagaimana kondisinya kalau pas tidak enak. Kalau dia sedang alami sesuatu, dia kalau sama bapaknya masih suka tersinggung, nanti saya tahu gimana untuk menaklukkan dia. Ya kenapa? Karena kan sudah sehati, ngerti. Oh, di sini kelemahannya, di sini yang baik. Demikian juga Tuhan mau kita memiliki hati yang mengenal dengan Tuhan. Bukan cuma mengenal dari kulit luar, bukan cuma mengenal dari kata orang, bukan cuma mengenal yang sepintas, bukan cuma mengenal yang ya biasa. Tapi Tuhan mau kita memiliki mengenal yang bergaul karib, yang akrab, yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Daud pernah menuliskan di Mazmur 63 ayat 9. Ada satu kata yang saya suka, yaitu melekat. Kita melekat dengan Tuhan. Kalau melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita ngerti apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Kadang di dalam hati kita ini ada alarm tersendiri ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau melakukan sesuatu,
kayaknya ada sesuatu yang menggelisahkan. Jangan lakukan itu. Nah, masalahnya kita mau milih ikut Tuhan apa enggak. Tapi kalau kita tidak pernah melekat sama Tuhan, tidak pernah intim sama Tuhan, kita lakukan segala sesuatunya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, mengenal lebih intim, lebih dekat, to know by experience, atau ginoskio tadi, itu melekat dengan Tuhan, maka akan ada sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi dengan orang yang mau memiliki keintiman dengan Tuhan, yang mengenal begitu akrab, begitu dekat dengan Tuhan? Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu mencatat silakan, kalau tidak dengarkan yang baik. Yang pertama, apa yang terjadi kalau dengan seseorang yang melekat atau mengenal Tuhan dengan baik? Yang pertama adalah dia akan menjadi pribadi yang rindu untuk menyembah Tuhan. Dia akan menjadi seorang rindu untuk menyembah Tuhan. Kata menyembah Tuhan bukan sekedar bahwa saya beragama Kristen. Kalau sekedar cuma beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodok, Kristen Karismatik, Kristen Pantekosta, hanya sekedar beragama, beridentitas Kristen, mohon maaf, tidak akan ada apa-apanya. Kalau Kristen kita hanya sekedar Kristen agamawi, hanya datang ke gereja setiap minggu, kemudian nanti ketika Sabtu kalau ada jadwal KWK datang dan sebagainya. Kalau kita hanya sekedar Kristen identitas saja, maka tidak akan ada sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Tidak akan ada perubahan. Jadinya apa? Jadinya seperti Deddy Corbuzier yang kemarin kita dengar beritanya. Dia berkata, wah saya mau alaf. Ya silakan dia berkata dia mau alaf. Dia tidak pernah jadi orang Kristen. Itu menurut saya. Apakah dia Kristen Katolik, Kristen Protestan atau apa? Menurut saya dia tidak pernah jadi orang Kristen. Dia sekedar berKTP Kristen mungkin. Tapi dia tidak pernah menjadi Kristen. Jadi ketika dia mau alaf, ya dia sebenarnya tidak meninggalkan siapa-siapa. Dia hanya mengikuti saja. Seorang yang mau melekat dengan Tuhan, yang mau memiliki keintiman dengan Tuhan, di dalam hatinya, dia menjadi pribadi yang rindu untuk menyembah Tuhan. Adakah setiap hari kita berani untuk datang pada Tuhan? Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Yang ada di dalam hatiku, yang ada dalam keinginan saya, cuma Tuhan. Tidak ada yang lain. Manusia siapapun tidak akan ada artinya jika saya datang pada Tuhan. Beranikah kita datang sama Tuhan, kita berkata, Tuhan, saya mau sujud menyembah di kaki-Mu, Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya. Adakah setiap pagi kita mau datang kepada Tuhan? Mungkin berurai air mata bukan karena banyak tagihan. Mungkin berurai air mata bukan karena sakit nggak sembuh-sembuh. Mungkin berurai air mata bukan karena suami tidak pulang-pulang. Atau kita sedang dalam masalah, tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Adakah kita pernah berurai air mata karena kita mengalami kasih Tuhan dan kita mau datang Tuhan? Aku mau nyembah-Mu, Tuhan. Aku tidak peduli sekarang kondisi apapun yang saya alami. Saya mau nyembah di bawah kaki Tuhan. Saya sering mengalami hal seperti ini. Masuk beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang sendirian, saya putar lagu pujian dan saya mau datang pada Tuhan. Tuhan, saya mau menyembah Engkau, Tuhan. Saya mengikuti lagu-lagu pujian, kebetulan lagu dari luar negeri, dari Toronto. Dia memperdengarkan sebuah pujian tentang cinta kepada Tuhan, tentang mengasihi Tuhan, yang mengatakan bahwa tidak perlu apa-apa lagi selain Tuhan di dalam hidupnya. Jika saya mengikuti lagu itu, saya datang kepada Tuhan. Saya akan roh saya dibawa sama Tuhan. Dibawa sama Tuhan ke tempat yang indah. Di depannya ada padang rumput hijau, ada sungai dan sebagainya. Dan saya main-main sama Tuhan berdua. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan hari itu saya nangis. Saya tutup pintu, saya nangis, saya berseru sama Tuhan. Saya pokoknya gak karuan. Saya nangis. Bukan karena saya sedang perlu uang. Ya memang waktu itu memang ada uang. Tapi bukan karena saya sedang kesulitan. Tapi saya mau datang sama Tuhan. Saya mau ngomong, Tuhan, cuma Engkau yang saya kejar. Cuma Engkau yang saya rindukan. Cuma Engkau yang saya cari. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu. Saya mau ajarkan setiap Bapak Ibu. Kita datang sama Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Apakah itu ketika malam hari atau pagi hari. Kita datang sama Tuhan. Tadi sore ketika Ibu Nora bertanya, lagu apa Pak?
yang cocok untuk disampaikan. Saya sharekan beriku hati. Lagu lama itu tadi. Tapi puji Tuhan, sebagian kita bisa menyanyikan lagu itu. Di akhir lagu itu dikatakan, seperti wanita yang datang mengurapimu. Anda kalau ingat kisah itu, seorang wanita bernama Maria. Dia beli minyak narwastu yang mahal harganya. Di Alkitab saya yang lama, saya garis bawahi mahal harganya. Saya coret itu, saya garis bawahi. Dia rela pecahkan botol minyak narwastu itu. Mengapa dipecahkan? Supaya tidak ada sisa untuk dibawa pulang. Dan dia menyembah Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan. Dia urapi kaki Tuhan. Dia bersihkan, dia olesi dengan minyak narwastu itu. Dia seka dengan rambutnya. Dia mengasihi Tuhan. Dia saya yakin dia juga sambil menangis. Orang lain berkata, yang kita tahu namanya Yudas. Eman uang untuk itu. Kasih orang miskin kan bisa. Daripada uang hanya untuk sekali habis. Beli minyak narwastu. Tapi dia tidak tahu betapa penting arti penyembahan. Penyembahan itu adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Membuat dia Tuhan nomor satu di dalam kehidupannya. Ketika kita mau intim dengan Tuhan. Ketika kita mau melekat dengan Tuhan. Kita mau menjadikan dia lebih dari segalanya. Kadang saya sering berkata siapa ini, Tuhan, apapun yang saya hadapi, tidak ada artinya kalau saya duduk dekat kaki Tuhan. Manusia siapapun yang terbaik, yang tercantik atau siapapun, tidak ada artinya. Saya cuma mau nyembah Tuhan. Saya cuma mau nyembah Tuhan. Amin. Adakah kita berani berkata bahwa Tuhan Engkau yang utama dan bukan saya. Mulai saat ini, saya tidak melarang atau tidak setuju Bapak Ibu minta-minta. Tapi ada kalanya. Kita mungkin tidak harus to the point. Kita kebanyakan orang Kristen langsung to the point ketika berdoa. Tuhan berkati saya, Tuhan minta ini. Ada kalanya kita datang pada pribadi yang penuh kasih itu dan layak untuk kita cintai. Kita datang, Tuhan aku mengasihi Engkau. Saya tahu Tuhan. Hari ini saya sedang tidak ada apa-apa. Saya tahu hari ini saya sedang ada masalah. Saya tahu ada pergumulan. Tapi saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau nyembah Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, setiap hari kan ada saja rasanya itu penghiburan dari Tuhan. Kalau saya sendiri mengalaminya, setiap hari seperti ada nyanyian baru. Nyanyian baru itu bukan bikin lagu baru, bukan. Tapi, tiba-tiba loh kok ingat lagu ini. Padahal lama nggak diingat. Besoknya, loh lagunya kok lain lagi. Kemarin, ketika saya pulang dari tempat kerja, saya kadang sempat mikir, Tuhan, bulan-bulan depan ini nggak mudah secara keuangan. Pendapatannya tidak banyak. Tapi pengeluarannya sudah pasti. Apalagi kan istri dan anak minggu depan ini sudah mulai tinggal bersama dengan saya. Saya juga mikir. Tapi tiba-tiba saya dengarkan sebuah lagu pujian. Ketika saya nyanyikan ada kekuatan baru. Saya kok jadi ingat lagu ini. Tuhan ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Saya jadi lupa dengan kekhawatiran saya jadi lupa dengan apa yang harus saya pikirkan ke depan. Apalagi ketika bagian yang berikutnya dikatakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Rasanya ketika nyanyikan lagu itu berulang-ulang, nggak sadar air mata saya keluar. Memang Tuhan itu baik. Amin. Saya tidak perlu mikir ngoyo-ngoyo, tidak tahu ke depan, tapi yang pasti Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, bahwa seorang yang mau melekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupnya? Dia akan selalu rindu menjadi penyembah Tuhan, mau menyembah Dia lebih dari segalanya. Walau sekali lagi bukan menjadi peminta-minta, tapi menjadi penyembah Tuhan.
menjadikan dia yang utama. Yang kedua, apa yang terjadi dengan orang yang intim dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, yang dia mau mengenal Tuhan dengan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh, bukan cuma dari permukaan. Yang kedua, dia akan disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dia disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Apa maksudnya? Seringkali tanpa kita duga, kita bahkan ngerti. Oh ternyata jalannya seperti ini. Oh ternyata yang harus saya lakukan seperti ini. Oh ternyata saya harus seperti ini. Ketika kita sering datang sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan singkapkan. Ini yang harus kamu lakukan. Tapi ketika kita mikir, seringkali kan buntu. Aduh, kok gak bisa ya? Saya kok gak, ini apa yang harus saya lakukan ya? Kok gak bisa ya? Punya kenalan ternyata gak bisa membantu. Punya ini gak bisa membantu. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, tiba-tiba saja Tuhan akan menyingkapkan. Kamu salah. Ini harus dilakukan. Dan ketika kita lakukan, oh iya benar. Disingkapkan. Saya menyebutnya rahasia-rahasia kerajaan surga. Amin. Dan seringkali kita kehilangan hal yang ini. Karena kita seringkali mencoba untuk mikir dengan kemampuan kita sendiri. Kalau saya sedang tidak ada uang gimana ya? Apa yang bisa jual ya? Tapi bukankah kita bisa datang sama Tuhan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan yang namanya datang sama Tuhan itu komunikasinya itu dua arah. Tidak satu arah. Seringkali kita berdoa itu cuma kita borong sendiri ngomong. Tuhan minta ini selesai, amin. Kasih kesempatan Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau untuk saya lakukan? Dan seringkali Tuhan menyatakan sendiri. Banyak orang Kristen yang ngomong, saya nggak dengar Tuhan bicara apa-apa. Nah, ini nggak dengar lah, ngomong sendiri diborong dari awal sampai akhir selesai. Kalau saya datang ke rumah Pak Denny, terus saya datang, saya ngomong banyak curhat dari menit pertama sampai setengah jam, terus saya selesai. Sudah Pak Denny, saya pulang. Saya kurang ajar, kamu yang kurang ajar. Padahal saya ngomong sesuatu, dia jawab, terus dia respon, saya juga ikutan jawab. Itu komunikasi yang baik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita cuma datang kepada Tuhan hanya ngomong sendiri, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan, apa yang kau mau untuk saya kerjakan? Dia akan menyingkapkan. Ini loh yang dilakukan. Ini loh harus kamu lakukan. Itu yang salah. Kerjakan yang lain. Amin. Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Satu kali Daud sebelum berperang, datangnya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Maju atau tidak menghadapi Filistin? Tuhan ngomong, maju. Ya, bawa pasukannya maju. Tapi satu kali mau perang lagi. Tuhan, apa yang saya lakukan? Maju apa tidak? Tuhan nggak usah maju. Serang dari jurusan belakang. Jadi kayak mengepung dari arah pohon kertau kalau nggak salah di Alkitab. Jadi kayak sembunyi dari pohon terus mengepung menyerang. Ada saja caranya dan dia menang. Ketika kita datang sama Tuhan, dengan menyingkapkan banyak hal yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu bukan cuma hal yang rohani, dalam banyak hal sehari-hari. Misalkan menentukan saya harus kerja di mana ya, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Ini kerja yang di sini atau ini. Satu kali saya pernah mendoakan seorang bapak di Gedung Baru di Pondok Nirwana. Dia menghubungi saya, Pak, ke rumah. Saya baru kenal dari salah satu grup rohani, grup rohani. Dan dia ngomong, saya ini sudah salah, keluar dari tempat kerja yang lama harus ikut teman pindah kerja yang baru. Ternyata di tempat kerja yang baru malah gagal, berantakan. Saya mau balik lagi ke yang lama tapi sungkan, gimana? Kita doa. Ketika saya berdoa, saya Pak, saya dapatnya Bapak tetap balik di yang lama, hubungi orangnya. Tapi saya malu Pak, saya sungkan. Cuma sampai sekarang ternyata masih dia agak segan. Karena apa? Dia sudah malu sama bosnya yang lama, karena dia merasa bisa terus meninggalkan. Tapi waktu itu saya datang kembali. Saya ingat tahun 2001. Waktu itu saya baru lulus SMA dan saya sedang dalam pergumulan. Tuhan, saya mau kuliah di mana? Tapi saya datang ke Bukit Doa Immanuel di Prigen. Waktu itu masih tidak terlalu sulit untuk datang ke sana. Maksudnya nggak bayar. Saya gratis, sekarang kan bayar. Dan saya datang, saya beberapa hari bersama beberapa teman, sekitar 3 hari, masuk ke bilik doa, Tuhan di mana? Karena saya ini suka hukum, suka politik, tapi juga suka pendidikan. Saya senang, saya ada satu guru yang saya sukai. Saya ingin jadi kayak guru ini. Ada 2, kalau enggak di UNESA ya di
Unair. Kalau di Unair saya pengen masuk fisik. Tuhan ini yang gimana ini Tuhan? Tuhan ngomong, kamu masuk di UNESA, pendidikan ini. Kamu kan suka dengan guru itu, masuk di jurusan yang sama dengan dia. Oke, saya ikuti. Ketika saya ikuti itu, tapi akan harus 2 pilihan. Kalau UMPTN, waktu itu namanya UMPTN. Harus 2. Kalau enggak, ya berarti saya pilihan yang berikutnya saya tuliskan fisip Unair. Terus, Tuhan ini yang gimana yang urutan pertama. Waktu itu jelas sekali saya mendengar, walaupun di dalam hati saya ada gerakan, tulis yang nomor 1 UNESA, 2 Unair. Saya ketika UMPTN pendaftaran saya tuliskan seperti itu. Teman-teman yang tahu saya ngomong bodoh, yang pertama itu mesti Unair, yang grade-nya lebih tinggi. Saya tahu masalah grade, saya ngerti masalah tingkatan. Tapi yang saya dengar dalam doa saya, UNESA ini yang pertama. Dan ternyata pilihan itu tidak pernah saya sesali. Ketika saya ujian masuk perguruan tinggi negeri, saya diterima di UNESA, bayarnya gak mahal-mahal. Waktu itu masih terjangkau. Jadi ketika saya waktu sudah kerja sendiri masih bisa saya bayar. Dan akhirnya bisa menjadi guru, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi, saya bukan sekedar mengajar, tapi juga memberkati banyak orang, banyak anak-anak, untuk mereka datang kepada Tuhan. Dan itu karena apa? Karena saya mau datang pada Tuhan, saya bawa pada Tuhan. Dan Tuhan menyikapkan rahasia-rahasianya. Yang ini dulu. Dan saya ikuti. Kalau saya tidak ikuti, ya saya akan hancur berantakan. Pindah ini, kerja ini, kuliah ini gagal dan sebagainya. Saya ingat berapa bulan yang lalu, sekitar bulan Februari, saya pelayanan di Boteng ya, di Menganti sana. Ada seorang bapak, dia sakit paru-paru, sehingga membuat dia susah berjalan, membuat dia susah untuk bernafas dengan nyaman, jalannya pelan-pelan. Saya kenal, dia tahu saya dari Facebook. Terus nyambung-nyambung ternyata sama-sama di Gresik. Oke, saya datang. Sebelum berangkat saya berdoa, Tuhan, yang mana ini ayatnya? Kasih Tuhan. Karena kalau saya mendoakan orang, saya mesti tanya dulu Tuhan bagian firman Tuhan, yang mana? Bisa jadi yang saya mendoakan orang yang sakit ini, terus kemudian berikutnya orang yang sakit yang lain dan sebagainya. Mungkin sama-sama mendoakan orang yang sakit, tapi firman Tuhan itu masing-masing biasanya berbeda. Karena ada pernyataan-pernyataan khusus. Dan ketika saya berangkat tuh bapak yang di Boteng ini, ketika saya masih di rumah belum ada jawaban. Di tengah perjalanan Tuhan ingatkan Mazmur 107, di situ ada bagian ada orang-orang yang sakit karena perbuatan dosa mereka. Saya langsung ingat itu, saya berhenti, saya buka HP saya. Oh, ayat ini. Oke. Saya sambil jalan, saya harus sambil berdoa dalam hati, tanya sama Tuhan. Tuhan ini apa maksudnya? Apakah berarti orangnya ini sakit karena perbuatan dosanya? Dan Tuhan memang menjawab iya, tapi saya juga masih belum yakin. Saya datang ke bapak ini, ditemui suami istri, istrinya yang nuntun bapaknya harus ngobrol, duduk di bawah. Dan bapaknya seperti orang yang datar-datar aja kalau cerita. Dia tidak banyak cerita, dia cuma jawab ya atau tidak. Terus saya benar-benar Tuhan, saya nyampaikan firman waktu itu tentang Mazmur 107 tadi, tapi kok rasanya sepertinya dia tidak ada reaksi. Ya sudah, sampai satu kali yang bapaknya ini izin ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi, istrinya yang cerita. Suami saya ini Pak ya, ini mumpung dia tidak ada. Loh, kenapa Bu? Itu belum sakit, nggak pernah habis kerjanya daerah Manuan. Itu nggak pernah pulang, kalau malam itu ke tempat hiburan dulu. Terus uang itu nggak pernah dikasihkan ke istri, mesti beli minum-minuman keras dan sebagainya. Oh, ini nggak ada sakit berarti. Berarti sakit karena itu. Iya, betul berarti ya. Cuma yang ngaku kan istrinya, yang bapaknya enggak ngaku. Tapi ya sudah dapat poin. Terus saya tanya, Bapak, tidak ada masalah? Enggak, sudah. Dia cuma ngomong enggak. Saya ini paling jengkel kalau melayani orang tapi enggak terbuka. Susah. Akhirnya apa? Biasanya yang sering kali terjadi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bongkar semua, baru rusak tebak. Bapak ngalami ini. Nah, itu kan sebenarnya memalukan juga. Tapi gimana lagi? Terus bapaknya tidak ngaku apa-apa, saya berdoa, saya ajak terima Tuhan Yesus, sudah, saya dalam perjalanan pulang, Tuhan orangnya kayak gitu, saya sambil sharing pribadi, dalam doa saya, sepertinya tidak ada masalah. Besoknya, waktu itu hari Selasa, terus besoknya hari Rabu, seingat saya habis makan dengan Pak Denny, terus saya ditelepon ibu ini, istrinya, Pak bisa ke rumah.
Ada apa? Suami saya drop, Pak. Drop. Ya, ini apa? Nafasnya sedang tak baik lagi. Oke, saya ke rumah, saya belum pulang, saya langsung ke sana. Tapi dalam perjalanan, saya melewati macetnya Jalan Lidah, Wetan, Lidah Kulon, Lekat Santri, dan sebagainya. Tuhan memperlihatkan kepada saya siluet. Anda kalau tahu siluet itu bayangan hitam putih, gambar sesosok tubuh perempuan. Sambil saya nyetir pada apa Tuhan maksudnya? Dia ada hubungan dengan perempuan. Tuhan memperlihatkan perempuan. Sewaktu itu belum jelas, tapi Tuhan ada gambar perempuan. Ini hubungannya dengan orang ini, dengan bapak itu. Ya, saya cuma pegang itu aja. Yang namanya pelayanan, saya seringkali nyebutnya pelayanan profetik. Pelayanan profetik itu langsung tembak, kadang tidak perlu takut salah. Ketika saya datang ke bapaknya, dia ngomong, ya saya tidak apa-apa, Pak, biasa-biasa. Dia pokoknya datar-datar gitu aja. Pak, gini ya, sebelum saya berdoa ya, saya ngomong ke bapak ini. Pak, tadi dalam perjalanan saya dilihatkan sama Tuhan bayangan perempuan. Cuma saya belum jelas, Tuhan belum ngasih tahu banyak. Saya ngomong sama bapak. Bapak ada punya hubungan dengan perempuan lain. Dia baru ngomong, iya Pak ada. Ya, saya bahas, gak ngomong kayak ini. Ngerti tak doa, tak beres no. Gak terbuka. Nunggu lek ditembak. Betul Pak ya? Iya. Saya ngomong, terus akhirnya baru buka. Iya Pak, itu Ibu tahu, iya. Sering SMS-an sama perempuan lain, sering WA-an, terus enggak pulang-pulang ya sama perempuan ini. Ibu belum pernah cerita ke saya kan? Iya. Tapi saya tahu, tapi Ibu ngerti kok saya bisa tahu kayak gini. Tuhan tuh nyampaikan, iya. Oh iya Pak, ya harus saya sampaikan banyak. Saya ngomong ke bapak ini, suwen ngadepi orang yang gak terbuka langsung tak tembak sekalian. Tersinggung ya, terserah. Ya, saya ngomong ke bapak, Bapak, saya mau tanya, kalau bapak tidak sakit, berarti bapak masih berhubungan dengan perempuan ini? Dia, iya Pak, oh untung Pak dikasih sakit Pak, kayak terus-terusan. Saya terbuka, terus waktu saya doakan, cuma sekali lagi, bapak ini cuma ngakunya sepotong-sepotong, cuma ngomong ada dengan perempuan ini. Ya, sebenarnya saya doakan, ketika dalam doa, saya mendapatkan banyak, saya diberi penglihatan gua, diberi penglihatan cincin, terus diberi penglihatan harimau. Saya doakan itu, saya sebutkan, saya selesai. Pak, saya diperlihatkan gua, Pak, dekat pantai. Apa, Pak? Iya, saya sering ke Parangtritis. Saya cari pesugihan di sana. Maksudnya cari bukan pesugihan, maksudnya ilmu untuk menaklukkan perempuan di situ. Loh, gak ngomong mana? Pak, saya diperlihatkan cincin, Pak. Bapak pernah simpan cincin akik ya? Iya, banyak, tapi tidak saya kasih ke orang. Itu menghalangi, Pak. Hati-hati, Pak. Ada sesuatu. Terus istrinya tanya, lah yang harimau tadi apa? Harimau tadi itu bapak ini suka marah, suka tersinggung. Betul enggak, Bu? Iya, saya yang sering dijadikan marah. Gak ngaku saya ke ini. Kan enak, gak perlu ditunjuk-tunjuk. Gak perlu dimarah-marah. Ya kadang-kadang saya kalau ada yang sharing orang nggak terbuka, saya sering tanya Tuhan kenapa kok bulet kan? Dan mestinya juga kasih tahu menghadapi ini. Cuma kan saya nggak enak kan kalau orang lainnya membongkar dulu. Sama beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu hubungi saya, Pak, doakan suami saya. Loh kenapa? Ada kepahitan Pak saya Pak. Loh kenapa? Supaya saya bisa mengampuni Pak. Rumput deh. Tuhan ini apa gitu? Masa rumput ini? Pokoknya doakan Pak. Nah, doakan tapi nggak jelas sasarannya, saya kadang-kadang nggak mau kan gitu. Suami ibu ada hubungan dengan perempuan lain. Betul enggak? Iya, Pak. Akhirnya kan enak, langsung dibereskan. Ketika kita datang pada Tuhan, yang menyingkapkan pada kita rahasia-rahasia kerajaan surga yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Amin. Masalahnya adalah apakah kita ini mau datang sama Tuhan. Terus Tuhan, yang harus saya hadapi ini gimana Tuhan? Saya tidak punya uang Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau sebagai manusia mungkin kita langsung pikir, pinjam siapa ya, pinjam ini ya, pinjam ini. Mungkin Tuhan menggerakkan dengan cara yang lain. Coba yang itu dijual, itu menghasilkan. Atau mungkin lakukan yang ini jadi hal yang baik atau apa. Saya satu kali pernah, Tuhan ya nggak punya uang ini. Di kamar ada tumpuan koran, jual di loaan, jadi uang. Jadi nggak perlu mikir anak-anak. Nggak, karena kebanyakan yang sharing sama saya, Pak, saya ini sudah mau coba pinjam kemana-mana, nggak ada yang mau pinjam. Itu karena langsung mikirnya seperti itu.
datang sama Tuhan, dia bukakan banyak hal. Amin. 3 hari yang lalu ada ibu-ibu dari daerah di Surabaya, daerah Pasar Manukan masuk ke dalam. Apa saya lupa namanya jalannya. Berapa kali ke sana. Ibu ini ngomong, Pak, habis liburan ini kok rumah sepertinya ada sesuatu. Tiba-tiba saya dengar ada suara laki-laki di dekat saya. Padahal suami saya ada di dalam kamar. Terus sana saya dengar ada suara gerodakan di ruang tamu. Padahal tidak ada apa-apa. Terus saya ngomong, Pak, doakan ya Pak. Saya perlu datang ke rumah atau enggak Bu? Oh enggak usah Pak. Ya bagus, enggak perlu saya ke sana. Saya doa, Tuhan apa ini? Terus saya ngomong, Bu, waktu liburan semua ikut keluar kan? Iya. Saya sampaikan, di rumah Ibu ada orang bukan di rumah, tapi ada tetangga Ibu yang iri dengan usaha yang Ibu lakukan, dan dia menanam sesuatu, dia mengirim sesuatu, apalagi tidak ada orang di situ, sehingga tidak ada pertahanan. Dan orang-orang ini iri dengan usaha, dia baru buka usaha toko jual pakaian. Terus bagaimana Pak yang harus saya lakukan? Kalau dia mau saya itu sudah olesi Pak, semua bagian ruangan dengan minyak Pak, bagaimana? Yang harus saya lakukan, bangun lagi mesbah keluarga, datang sama Tuhan, pujian penyembahan, tidak perlu ngoles-ngolesi dulu, datang sama Tuhan setiap hari, pujian penyembahan sama keluarga, berdoa. Dulu sempat dihidupkan, dihidupkan dia dengan suami, dengan ibunya, dengan anak-anaknya, tapi sudah lama tidak dilakukan. Lakukan lagi Bu. Kalau dilakukan pujian penyembahan ada di rumah, setan mana yang akan tahan? Tidak ada. Oh iya Pak, terima kasih. Dalam banyak hal Tuhan singkapkan segala sesuatu. Yang pertama, orang yang mau intim dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Yang pertama, dia menjadi orang yang menyembah Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, kepadanya disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum saya selesai, apa yang terjadi dengan orang yang melekat pada Tuhan, yang intim dengan Tuhan? Dia akan mendapatkan berkat yang istimewa. Saya berikan nama istimewa, kenapa? Karena ini tidak umum. Tidak sama dengan yang orang-orang lain alami. Tidak sama dengan orang-orang lain merasakan. Mungkin orang lain mengalami yang ini, dia tidak. Orang lain mengalami sesuatu, dia tidak. Ada berkat tersendiri. Berkat yang tidak terduga. Berkat yang, loh kok bisa ya? Kalau kita datang sama Tuhan, menjadi seorang yang mau intim dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan. Satu kali, saya ketika ngisi bensin, saya yakin mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Terutama Bapak-Bapak mungkin ya. Ngisi bensin, antrian panjang. Saya termasuk bagian yang belakang. Tiba-tiba di tangki yang satunya, ada mas-mas tukang bensin yang ngasih kode. Ayo sini. Dan saya datang kepada dia. Cuma saya duluan waktu itu. Tiba-tiba dalam hati saya berkata, sama seperti ini yang aku lakukan kepada kamu. Kalau kamu mengutamakan aku akan membuat perbedaan. Yang lain antri, kamu sendirian dapat keistimewaan. Amin. Ya kita datang sama. Wah, saya merasa bersyukur. Oh ya. Jadi diistimewakan, disendirikan. Anda kalau ingat kisahnya bangsa Israel ketika masuk di Mesir, zamannya Musa. Bangsa Israel itu ada di sebuah tempat yang bernama Gosen. Di seluruh tempat Mesir mengalami air jadi darah, mengalami lalat, mengalami belalang, mengalami gelap gulita 3 hari. Tapi di Gosen tidak ada apa-apa. Mereka tenang-tenang saja. Yang sana air jadi darah, yang sini air lancar, baik air PDAM maupun air dari Sanyo, lancar. Yang sana mengalami lalat, di sini tidak aman-aman. Yang sana mengalami gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Di sini lampunya terus terang karena pakai bilik, aman-aman. Terbedakan. Berani tidak kita berkata, kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Dia akan membuat kita istimewa. Diistimewakan. Tidak perlu ngoyo. Dan saya sering sampaikan, kalau kita datang sama Tuhan, menjadikan dia kekasih hati kita. Pribadi yang paling dekat dengan kita. Enggak perlu ngoyo, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Sampai urat lehernya kelihatan, Tuhan tolong saya. Kadang-kadang kalau hati kita nyambung sama Tuhan, Tuhan, satu pingin ini Tuhan. Kalau boleh Tuhan, saya dapat. Dan Tuhan kalau memang itu masuk di hati, dan itu berkenan di hatinya Tuhan, saya beri buat kamu. Amin.
Mazmur 37 mengatakan bersukacitalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan yang diinginkan hatimu, yang diinginkan. Sementara pendeta yang lain ngajar, Tuhan memberikan kebutuhan, keperluan kita. Nah, ayat Alkitab mengatakan yang diinginkan. Nah, cuma kebutuhan dan keinginan Tuhan sediakan. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya ini menikah tahun 2011 dan puji Tuhan tanggal 19 Juni, ya berarti 3 hari yang lalu itu adalah peringatan kami menikah yang ke 8 tahun. Dan oleh kasih karunia Tuhan, 2011 menikah, 2012 kami dapat anak. Bulan Juni juga, tanggal 6. Jadi kalau merayakan ulang tahunan itu kami enggak susah-susah. Nah, ulang tahunnya anak kami namanya Nara, campur ulang tahun pernikahan. Sudah di bulan yang sama. Nara lahir bulan Juni. Ketika bulan 10, dia dibawa ke sini. Dia kan lahir di Magetan. Dibawa ke Gresik, tempat tinggal saya. Tapi selama beberapa bulan karena satu dan lain hal, istri saya tidak betah tinggal di rumah saya. Biasa, gak cocok sama morotuone. Nah itu. Apalagi bapak saya. Ya waktu itu kan tinggal bapak saya, dia gak cocok. Terus dia ingin balik ke rumahnya, ke Madiun sana. Akhirnya cari-cari cara, cari alasan. Ya, alasannya adalah ingin kerja. 2013 dia balik ke sana. Jadi tidak lama mereka tinggal sama saya waktu itu. Dan sekian tahun mulai 2013 sampai ke sini. Saya sendirian. Tinggal sendirian. Sampai ya saya sama papa saya, kemudian papa saya meninggal, akhirnya saya sendirian. Sampai yang saya lakukan ya seringkali sebulan sekali saya pulang ke Madiun sana. Dulu sebulan sekali, 2 minggu sekali, sekarang bisa seminggu sekali, berangkat Jumat, pulang Minggu. Belum lagi uang harus double untuk saya sendiri juga untuk istri saya di sana. Saya sering berkata dalam hati, kalau boleh Tuhan, saya ini bisa bersatu hati. Bersatu lagi sama istri Tuhan, tinggal. Ada banyak orang yang ngasih masukan, ayo tinggal, tapi tidak mudah. Tidak mudah, saya sudah bekerja di sana, saya juga di sini, dan sebenarnya nggak mudah. Tapi satu kali, saya nggak perlu ngotot-ngotot berdoa. Cuma saya ngomong Tuhan, saya kalau ada istri kan enak, pelayanan itu bisa ada yang mendukung, ada yang menopang, ada semuanya sama-sama. Daripada kalau sendirian. Ya memang sendirian nggak masalah. Ada banyak yang bisa saya lakukan dengan baik. Tapi ada 2 orang kan enak. Saya sering sampaikan tuh. Cuma ya tidak terlalu yang bagaimana. Tiba-tiba saya tidak berpikir apapun, saya tidak menduga apapun. Bulan yang lalu baru-baru saya berkata, saya kerja di sini kok nggak ada hasilnya ya. Maksudnya kerja di sana. Saya mau ikut sama sampean lagi tinggal. Dan saya berkata, oh ya puji Tuhan. Saya langsung, loh kok bisa nggak menduga ada pernyataan seperti itu. Dan saya teringat, oh ya ini doa saya waktu yang lalu. Cuma kemudian dia masih ada tanggungannya harus diselesaikan. Dan puji Tuhan pertolongan Tuhan saya carikan ada berkat untuk saya selesaikan, saya bayar tanggungan istri saya di sekolahnya dia sampai selesai. Dan waktu itu dia sebenarnya sudah bilang ke kepala sekolahnya tidak mau bekerja, tidak kerja lagi, tapi mau ikut saya di Surabaya, di sini maksudnya. Tidak terduga oleh kebaikan Tuhan, ada pihak kepala sekolah satu sekolah di daerah Darmo Permai sana, yang ternyata temannya kepala sekolah istri saya di Madiun, dan nawari, loh kalau ada gurumu yang pindah ke Surabaya masuk ke tempat saya saja. Hanya terbuka. Jadi istri saya belum pindah, sudah diterima kerja di sana. Nah, lalu saya ngomong, tapi syaratnya satu. Dia kan izin saya, gimana boleh enggak? Boleh, syaratnya satu, apa? Anaknya Nara bisa ikut diterima di situ juga. Oh ya boleh, ya enggak apa-apa. Soalnya kan saya coba dapatkan di mana-mana enggak bisa. Kalau di sini bisa, enggak apa-apa. Akhirnya ya sana mengusahakan banyak hal untuk anak saya bisa diterima. Dan buat saya itu kasihkan itu. Nanti tanggal 25 istri dan anak saya mulai kumpul kami sama-sama lagi. Dan satu hal yang luar biasa ketika saya bersama dengan istri saya, dengan anak saya melayani bersama, ada banyak hal yang tidak terduga yang kalau saya melakukan sendiri memang bagus, tapi ketika berdua atau bersama itu lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Salah satunya ketika waktu yang lalu pelayanan di Natal KWK, dan saya baru kali itu ajak istri anak saya, mereka baru kali itu lihat
Lu ayah khotbah lah, itu sekali itu. Tapi waktu yang lain pernah saya ajak ke daerah Sidoarjo di Tulangan sana mendoakan. Ayo doakan. Kenapa? Karena yang di daerah Sidoarjo itu yang saya doakan ibu-ibu. Saya kalau ke sana sendirian itu kadang-kadang saya mau berapa kali sendirian. Saya tidak berani kalau tumpang tangan langsung. Ada sesuatu yang saya menghindari sesuatu. Tapi ada istri saya, dia yang tumpang tangan. Jadi kan pelayanan lebih maksimal, lebih efektif. Kunjungan kemana lagi, ajak istri dan anak, dia bagian tumpang tangan yang istri yang yang perempuan. Nah, ketika kita mau hidup melekat sama Tuhan, dia akan membuat banyak hal yang istimewa bagi kita. Amin. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Punya Allah seperti Engkau. Kami sangat bangga. Kami tidak menyesal Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat sangat baik. Kami mau setiap hari Tuhan. Intim dengan Engkau. Melekat dengan Engkau. Menjadi satu dengan Engkau. Bergaul karib dengan Engkau. Akrab dengan Engkau Tuhan. Kami mau rubah pola pikir kami Tuhan. Tidak lagi berdoa datang cuma minta-minta. Tapi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebagai yang utama dan hidupan kami. Sebagai yang utama dan hidupan kami. Dan kami percaya Tuhan. Kau akan menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga bagi kami. Yang tidak terduga oleh pemikiran kami, oleh pikiran kami, pengertian kami. Dan satu hal, Tuhan pasti sediakan berkat yang istimewa bagi kami. Yang itu tidak pernah kami duga. Tuhan pasti siapkan bagi kami. Tanpa perlu kami cari-cari. Engkau ajaib menyediakan bagi semua kami. Tuntun kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di PDKWK Gaya Puncak Anom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengerti setiap pergumulan mereka. Kau menolong, memberikan belas kasihan, menguatkan, dan melepaskan dari setiap masalah yang menghadapi kebuntuan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Anda mengalami pertolongan Tuhan sehingga mengalami kelegaan. Ada dalam kesulitan. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Kiri kanan muka belakang sepertinya menyesakkan. Tuhan dari atas sana mampu mengangkat Anda semua. Menolong Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Semua kami boleh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam satu nama yang istimewa, nama yang sangat berharga, nama yang kami cintai, nama yang tidak akan kami lupakan seumur hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam dan semoga